Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Jessica Renada Hotan. Hari ini saya akan menjelaskan tentang enzim. Enzim adalah biomolekul berupa protein yang berfungsi sebagai katalis atau senyawa yang mempercepat proses reaksi tanpa habis bereaksi dalam reaksi kimia organik. Meskipun terlibat dalam reaksi, enzim dapat diperoleh kembali dalam keadaan bebas pada akhir reaksi. Berikutnya sifat-sifat enzim. Enzim terdiri dari gugus protein. Yang kedua, enzim bekerja secara spesifik. Yang ketiga, enzim berfungsi sebagai kapitalis. Yang keempat, enzim diperlukan dalam jumlah yang sedikit. Yang kelima, enzim bekerja secara bolak-balik. Yang keenam, enzim bersifat termolabil. Yang ketujuh, enzim peka terhadap perubahan pH. Berikutnya struktur enzim. Setiap enzim mempunyai konformasi yang sangat tepat dan berlainan sebagai hasil dari beberapa tingkatan struktur protein. Oleh karena itu, struktur enzim memiliki kesamaan dengan macam struktur protein. Terdapat 4 macam struktur enzim, yaitu struktur primer, sekunder, tersier, dan struktur kuartener. Yang pertama, struktur primer adalah rangkaian asam amino pada rantai polipeptida yang menyusun enzim. Yang kedua, struktur sekunder terbentuk dari ikatan kimia yang lemah seperti pada ikatan hidrogen yang terbentuk di antara atom-atom di sepanjang tulang punggung, rantai polipeptida. Struktur sekunder enzim merupakan interaksi lokal yang menghasilkan pola 3 dimensi berulang. Contoh struktur enzim sekunder adalah alpha helix dan lembaran berlipat beta. Yang ketiga, struktur tersier melibatkan interaksi jarak jauh di antara rantai sisi asam amino. Struktur enzim tersier membentuk globular protein yang sangat akurat. Berikutnya, struktur kuartener enzim berhubungan dengan interaksi antara 2 atau lebih subunit polipeptida yang berbeda pada sebuah protein fungsional. Berikutnya, mekanisme kerja enzim. Secara umum, urutan kejadian-kejadian pada reaksi enzimatis dapat diringkas sebagai berikut. Yang pertama, permukaan dari substrat bersentuhan atau kontak dengan bagian khusus pada permukaan molekul enzim yang dinamakan active site. Yang kedua, terbentuk ikatan sementara antar enzim dengan substrat. Yang ketiga, molekul substrat dirombak oleh pengaturan kembali atom-atom yang ada. Perombakan molekul substrat atau kombinasi dari beberapa molekul substrat. Yang keempat, pengubahan molekul substrat, hasil-hasil reaksi, dan bergerak meninggalkan molekul enzim. Yang kelima, enzim bebas dan siap untuk bereaksi dengan molekul-molekul substrat yang lain. Berikutnya, klasifikasi enzim. Menurut Komisi Enzim Persatuan Biokimia Internasional, enzim diklasifikasi ke dalam 6 kelompok utama, yaitu yang pertama, oksidoreduktase. Enzim oksidoreduktase adalah enzim yang dapat mengkatalisis reaksi oksidasi atau reduksi suatu bahan. Dalam golongan ini terdapat 2 jenis enzim yang paling utama, yaitu oksidase dan dehidrogenase. Oksidase adalah enzim yang mengkatalisis reaksi antara substrat dengan molekul oksigen. Yang termasuk enzim oksidase adalah katalase, peroksidase, tirosinase, dan asam askorbat oksidase. Sedangkan enzim dehidrogenase adalah enzim yang aktif dalam pengambilan atom hidrogen dari substrat. Contohnya yaitu suksinat dehidrogenase, glutamat dehidrogenase, dan laktat dehidrogenase. Yang kedua, enzim transferase. Enzim transferase adalah enzim yang ikut serta dalam reaksi pemindahan atau transfer suatu radikal atau gugus. Enzim yang termasuk dalam golongan ini adalah transglikosidase, transfosforilase, transaminase, dan transasetilase. Yang ketiga, enzim hidrolase. Enzim hidrolase merupakan enzim yang sangat penting dalam pengolahan pangan, yaitu enzim yang mengkatalisis reaksi hidrolisis suatu substrat
atau pemecahan substrat dengan pertolongan molekul air. Enzim yang termasuk ke dalam golongan ini adalah lipase, yang menghidrolisis ikatan ester pada lemak alami menjadi gliserol dan asam lemak. Glikosidase menghidrolisis ikatan glikosida dan sebagainya. Di samping itu masih banyak lagi yang termasuk enzim hidrolase. Di antaranya karboksil esterase, pektin metal esterase, selulase, beta amilase, alfa amilase, dan inverstase. Yang keempat, enzim liase. Enzim liase adalah enzim yang aktif dalam pemecahan ikatan CC dan ikatan CO dengan tidak menggunakan molekul air. Yang termasuk dalam golongan enzim ini adalah enzim dekarboksilase. Yang kelima, enzim isomerase. Enzim isomerase adalah enzim yang mengkatalisis reaksi perubahan konfigurasi molekul substrat sehingga dihasilkan molekul baru yang merupakan isomer dari substrat atau dengan perubahan isomer posisi. Yang keenam, enzim ligase. Enzim ligase adalah enzim yang mengkatalisis pembentukan ikatan-ikatan tertentu, misalnya pembentukan ikatan CO, CC, dan CS dalam biosintesis koenzim A serta pembentukan ikatan CN dalam sintesis glutamin. Yang terakhir, fungsi enzim. Secara umum, enzim berfungsi sebagai biokatalisator untuk mempercepat laju reaksi kimia yang ada di dalam tubuh. Sekian presentasi saya hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih.